Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan channel SDS. Salam sejahtera selalu untuk kita semua tentunya. Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Kami di sini berbicara tentang tenaga kerja Indonesia yang kembali yang pernah jadi tenaga kerja di luar sana, baik khususnya Timur Tengah, dan kembali berkarya di puncak ini. SDS adalah tadinya merupakan perkumpulan dan dibentuk menjadi perusahaan yang menaungi atau membidangi jasa transportasi, merangkap guide atau pemandu wisata untuk tamu-tamu Timur Tengah yang datang ke Indonesia. Kami adalah pelaku-pelaku usaha di bidang pariwisata. Kalau dibilang jujur, pariwisata khususnya di wilayah kerja kami yaitu Bogor, Puncak, Jawa Barat pada umumnya didominasi oleh tamu-tamu Timur Tengah. Dan kebanyakan mereka datang untuk berliburan di sini. Nah, potensi-potensi yang ada dari sektor pariwisata ini mendongkrak perekonomian seluruh lapisan, baik dari tenaga kerja untuk guide sendiri yang merangkap supir atau tenaga-tenaga lain. Bidang usaha yang mungkin yang ikut mendongkrak atau menunjang pariwisata adalah perdagangan. Sudah pasti akan terdongkrak dengan adanya tamu-tamu asing yang datang ke puncak khususnya. Nah, berbicara masalah puncak sendiri, kenapa banyak didominasi oleh tamu-tamu Timur Tengah? Kalau melihat sejarah, mungkin dari awal memang puncak menjadi tujuan wisata ya. Dan kenapa tamu Timur Tengah banyak berdatangan ke wilayah puncak? Didominasi oleh para TKI ataupun pekerja sebelumnya yang sebelumnya mungkin dari awal sudah bermukim atau bermuara di puncak. Mendorong perekonomian puncak adalah membawa tamu-tamu Timur Tengah ke wilayah puncak ini. Dan kebetulan secara tercatat ya, sebagian besar lumbungnya TKI atau tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja di luar sana kebanyakan adalah wilayah Cianjur, Bogor, Sukabumi. Termotivasi oleh itu, kami dari SDS membangun sebuah kekuatan. Karena apa? Kekuatannya adalah perlindungan dari mereka-mereka yang pernah bekerja di luar negeri sana, di khususnya Timur Tengah, dan kembali ke Indonesia untuk mengais atau mencari rezeki dengan mendatangkan tamu-tamu Timur Tengah ini. Nah, pada dasarnya mereka datang itu melalui promosi yang disampaikan oleh si pembawa tamu sendiri ya. Dalam hal ini mungkin orang mengenal puncak itu person to person, orang ke orang. Adapun yang dilakukan oleh sekelompok atau beberapa perusahaan juga ada, mereka mengadakan promosi. Tapi kebanyakan adalah promosinya dari perorangan atau dari mulut ke mulut. Ketika si A membawa tamu dan tamu itu benar-benar merasa betah di Indonesia dan akan mengabarkan kepada keluarganya yang lain atau koleganya di negara mereka. Jadi berkesinambungan ya. Jadi ketika tamu-tamu Timur Tengah itu dibawa, itu pasti akan berkesinambungan.
selanjutnya akan memberikan rekomendasi kepada keluarganya di sana atau koleganya di sana untuk datang ke Indonesia. Nah, ini promosi yang disebut promosi person to person ya. Nah, kembali kita ke pelaku-pelaku usahanya yang mantan tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja di sana. Itu 80% atau 90% mungkin ya, tenaga-tenaga, katakanlah kalau bahasa Arabnya sawak ya, itu mereka sudah pernah bekerja di Timur Tengah ya. Makanya banyak para ex-TK itu kembali ke sini untuk mencari rezeki. Nah, himbauan kami perlu payung hukum yang kuat ya. Kami di sini bekerja secara mandiri, sampai saat ini belum ada payung hukum. Adapun berdirinya atau grup ataupun perusahaan-perusahaan kecil itu berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Kalau dihitung secara konsensus mungkin ribuan tenaga sawak ya yang merangkap guide untuk Timur Tengah ini itu berdiri sendiri, artinya berjalan sendiri-sendiri. Nah, di sini kami menghimbau kepada pihak pemerintah, baik Pemda, kabupaten, provinsi, Kementerian Wisata, tidaknya bisa mengakomodasi ya kami yang bekerja secara sendiri. Ini kami sampaikan karena kami tidak punya hukum, kami tidak punya kekuatan apa, kami sebatas hanya tahu dan bawa untuk wisata Indonesia. Secara nasional mungkin ini adalah menetapkan bisa buat negara dengan tamu asing ke Indonesia ini. Nah, kami memohon kepada pemerintah ya bisa mengakomodir kami setidaknya kami punya jaminan di hari tua. Jadi untuk kepala daerah, kabupaten atau provinsi, Bapak Gubernur, KDM, dan juga Menteri Pariwisata, kami mohon turun tangan atau ikut campurnya pemerintah menangani kami yang jumlahnya di puncak ini ya, mungkin ya untuk khusus puncak sudah banyak sekali, mungkin ribuan. Jadi kami bisa menikmati atau menjalankan profesi kami ketika tamu itu datang. Tapi ketika tamu itu sepi, kami benar tidak bisa apa-apa. Dan yang kami harapkan hanya dari sektor kedatangan tamu-tamu Timur Tengah ini. Nah, untuk kesenjangan ini ya kami mohon turun tangannya dari Pemda ya, dari pemerintah daerah, baik kabupaten, provinsi, dan juga kementerian. Tolong bimbing kami, tolong akomodir kami, karena kami tidak punya apa-apa. Ketika kami masih bisa mungkin untuk berkarya, itu masih bisa menghasilkan. Tapi ketika kami sudah tidak bisa apa-apa atau menjelang masa tua, katakanlah untuk masa pensiun, itu kami tidak punya pinjaman apa-apa. Kenapa kami berharap demikian? Karena secara tidak langsung kami telah mendongkrak perekonomian negara ya, dari sektor pariwisata, mendatangkan tamu-tamu Timur Tengah ke Indonesia, khususnya ke puncak. Itu mungkin sudah berjalan puluhan tahun. Dan kami yang berkarya di sini datang silih berganti ya. Ketika usia sudah tidak mumpuni, mereka tinggal di rumah. Tapi ketika masih usia produktif masih bisa menghasilkan. Adapun penghasilan kami tidak tertentu ya, tidak tentu. Kami jaminan pemerintah setidaknya jaminan untuk kami menjelang masa ya, atau bekerja, ada kami tidak punya apa-apa.
tidak ada tunjangan hari tua, ada tunjangan. Nah, ini karena apa? Karena ikut ya mendongkrak perekonomian negara dengan mendatangkan tamu-tamu Timur Tengah ke Indonesia. Mudah-mudahan pemerintah mendengar keluhan-keluhan kami dan bisa merealisasikan untuk mengakomodir kami-kami yang bekerja sebagai jahit ataupun sebagai pembantu tamu-tamu Timur Tengah yang ada di Puncak. Terima kasih, salam sejahtera buat semuanya. Semoga itu bermanfaat dan didengar oleh pemerintahan untuk masa depan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.